hati yang dimuliakan Allah. Hari ini kami dari tim Madrasah Hati akan kembali melakukan ziarah ke makam wali. Yang akan kita tuju pada hari ini adalah makam Syekh Karamat yang berada di Telang-Telang, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap. Sahabat hati sekalian, simak dan ikuti perjalanan kami. Let's go! Sejak dahulu kala, banyak para aulia yang hadir dan bermukim di bumi Sidenreng Rapang. Sejak dulu pula, bumi Nenek Malomo merupakan salah satu destinasi atau tujuan para habaib, suriah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hadramaut. Mereka datang lalu tinggal, berdakwah hingga wafat dan dimakamkan di sini. Di antaranya adalah Habib Abu Bakar bin Muhsin Al-Hamid di Sireang dan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Hamid di Lakapopang Mas Sepe. Bumi Sidenreng Rapang sejak dulu juga dikenal sebagai tempatnya para ulama alimin yang terkenal dengan kesalihannya, seperti Andre Gurutta Kiai Haji Abdul Muin Yusuf atau Kali Sidenreng, Andre Gurutta Kiai Haji Muhammad Abduh Pak Baja, Andre Gurutta Kiai Haji Makka Abdullah, Andre Gurutta Kiai Haji Patahuddin Sukara, serta masih banyak lagi lainnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Sejumlah fakta di atas sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan jika bumi Sidenreng Rapang adalah bumi yang diliputi oleh keberkahan. Namun, menilik kondisi saat ini, seolah-olah keberkahan itu sudah tidak dirasakan lagi. Musibah, kegagalan panen atau bencana, kemungkaran dan kemerosotan moral yang tidak terbendung terjadi justru ketika masjid-masjid masih penuh dengan jamaah dan dakwah ada di mana-mana. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena derasnya arus modernisasi sehingga masyarakat mulai meninggalkan tradisi kita karena dianggap sudah ketinggalan zaman? Ataukah karena cara beragama kita yang hanya berfokus pada aspek syariat lahiriah saja? Ataukah mungkin karena semakin berkembangnya paham-paham baru yang justru semakin menjauhkan kita dari para ulama, yang menyebabkan kita melupakan para aulia Allah dan para habaib? Wallahu a'lam bishawab. Madrasah Hati bersama sahabat hati ingin berusaha kembali melestarikan amaliyah dan tradisi aswaja yang mulai ditinggalkan di Wanuata tercinta kita ini dengan menziarahi makam-makam aulia Allah ini. Adapun kali ini, kami dan para sahabat hati berziarah ke makam Syekh Umar bin Abdullah atau Syekh Karamat yang makamnya terletak di Padomai, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo. Menurut cerita dari Al-Habib Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf atau yang lebih dikenal dengan nama Puang Makkah, yang kemudian diceritakan kembali oleh Ketua Tanfisiyah PCNU Sidrap Gurutta Muhammad Yusuf kepada kami, bahwa beliau, Syekh Karamat, datang langsung dari Hadramaut ke wilayah Akarungan Rapang sekitar abad ke-13 untuk menyebarkan syiar Islam. Dalam meneguhkan dakwanya di wilayah tersebut, Syekh Umar bin Abdullah
memperlihatkan karomahnya sehingga masyarakat menamainya Syekh Keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu ulama kita yang ada di Kabupaten Sidrap, yang beliau adalah termasuk waliullah yang sangat masyhur, yang bernama Sayyid Umar bin Abdullah Al-Idrus, yang dikenal dengan Sayyid Keramat. Beliau ini sebenarnya masyarakat di sini sudah tahu, dari dulu itu dia sudah tahu bahwa ini adalah salah seorang ulama, cuma asal usulnya dia tidak tahu. Ya, pada akhir-akhir ini ada salah satu ulama kita dari Makassar, Mursyid Tarekat Khalwatiyah Yusufi Al-Makassari, Bom Makkah. Di Bom Makkah itu ternyata beliau menziarahi makam Sayyid Keramat ini dengan beliau mendapatkan informasi dari salah seorang yang melakukan ziarah di luar Batam. Ya, jadi beliau ini menyampaikan bahwa ternyata ada salah satu ulama yang itu pada abad ke-13 Hijrah dari Yaman, langsung dari Hadramaut, yang tiba sebenarnya dia di Sidrap. Kemudian langsung memang datang, menurut sejarahnya bahwa, dan juga masyarakat sampaikan bahwa memang dulu beliau itu langsung ke Telatalang di situ, di Kabupaten Sidrap, di Kecamatan Kulo ini. Beliau sampai di sana dan dia menancapkan tongkatnya di situ. Kemudian dia mengatakan, nanti kalau saya wafat makamkan saya di sini. Jadi dia memang sudah tunjuk tempatnya untuk dimakamkan, dan ternyata memang masyarakat makamkan beliau pada saat beliau wafat di sana. Ternyata beliau ini kenapa dikenal dengan istilah Sayyid Keramat, itu sebenarnya bahasa Bugis. Sayyid itu sebenarnya untuk orang Arab. Jadi kemudian Keramat itu sebenarnya makarama, istilahnya karamah kalau kita di Komakadai. Makarama itu bahasa Bugis, artinya memiliki keistimewaan. Nah, kalau Nabi itu mukjizat, kalau untuk waliullah itu karamah, kalau ulama itu maunah. Jadi kalau orang biasa itu istilah maunah. Kalau untuk orang-orang yang tidak diberkahi oleh Allah, artinya ini dikenal dengan istidraj. Jadi itu sebenarnya hal yang kelebihan yang diberikan oleh Allah. Salah satu kelebihannya itu ketika ada hajatan di masyarakat, kemudian ingin mengadakan pernikahan tapi tidak ada yang bisa panjat kelapa, dan kelapa pada waktu itu habis, kelapa kering. Kemudian dia disampaikan bahwa kita mau ambil kelapa ini tapi tidak ada yang panjat. Ternyata Sayyid Keramat itu hanya menunjuk saja pohon kelapa itu sehingga dia bisa ruku sampai buahnya itu sampai ke tanah. Kemudian diambil oleh perempuan, kemudian ibu-ibu, kemudian kembali Sayyid Keramat menyuruh kelapa itu berdiri kembali. Jadi itu sehingga dia dikenal dengan Sayyid Keramat, karena dia bisa membuat kelapa itu turun, istilahnya ruku sampai ke tanah dan bisa diambil buahnya, padahal itu kelapa sangat tinggi. Itulah sehingga dikenal dengan Sayyid Keramat. Sehingga saya sebenarnya ketika bertanya kepada Habib Makkah bahwa kalau mendatangi beliau apa yang kami harus baca, ternyata beliau hanya menyampaikan beliau ini lebih suka sholawat. Jadi kalau kita datangi makamnya, Habib Makkah mengatakan cukup bacakan salawat, karena lebih suka kalau dibacakan salawat. Jadi tidak usah kirimkan Fatihah, cukup bacakan salawat, karena itu yang lebih dia suka. Nah, makanya saya juga sebenarnya merekomendasikan kepada seluruh jamiah Nahdlatul Ulama dan sahabat-sahabat yang sebenarnya kita harus menziarahi beliau ini, karena dia adalah salah seorang tokoh besar waliullah yang langsung dari Hadramaut datang ke Kabupaten Sidrap ini dan menyebarkan agama Islam. Dan termasuk dia sebenarnya ulama dulu, karena abad ke-13 dia lebih dulu daripada yang di Al-Lakuang itu ya. Makanya dan ini paman, istilahnya paman dari yang ada di Al-Lakuang itu. Makanya luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari beliau ini, karena memang pesan Habib Makkah kemarin ketika datang menziarahi makamnya bahwa
kalau orang mendoakan orang ini sebenarnya di kampung ini akan turun berkah istilahnya kalau kita mendatangi kemudian kita mendoakan. Saya kira itu yang penting saya sampaikan tentang beliau ini. Dan saya sebenarnya tidak banyak tahu tentang sejarahnya. Cuma kemarin karena kami juga hampir tidak pernah ya istilahnya tidak pernah dengarkan kisahnya, tapi setelah Habib Pemakka datang di situ baru kita tahu bahwa ternyata kita punya ulama besar waliullah yang memiliki kekeramatan. Tapi masyarakat Talat-Talang itu tahu betul, yang dulu-dulu itu tahu. Makanya ada salah satu tokoh masyarakat yang dia sampaikan bahwa ketika rumah-rumahnya itu, rumah-rumah kuburan itu rusak, kemudian dia tanya guru Kiai Haji Abdul Muhyin Yusuf kali Sidendrem pada waktu itu, dia mengatakan begini, puang, masolangi bola-bolana saya kerama, apa pesannya guru Kiai Haji Abdul Muhyin Yusuf? Dia mengatakan kalau ada uangmu usahakan perbaiki itu, jadi rumah-rumahnya itu bangun perbaiki kalau ada uangmu, pokoknya walaupun kecil yang penting kau bikinkan rumah-rumah itu. Kemudian setelah orang tua ini ternyata membikinkan rumah, ternyata berkahnya itu dia mengatakan 1 bulan setelah itu saya diberikan rezeki oleh Allah untuk membangun rumah besar. Jadi rumah pertama orang di Talat-Talang itu yang membuat rumah besar itu beliau itu, dan dia tidak pernah tahu dari mana itu sebenarnya bisa dia dapat rezeki seperti itu sehingga dia bisa membangun rumah sebesar itu. Jadi dia mengatakan berkahnya saya kerama itu ketika saya sudah perbaiki rumahnya itu, rumah-rumah kuburannya itu saya diberikan rezeki oleh Allah. Itu dia mengatakan itu sama saya ketika saya ceramah kemarin di Talat-Talang itu. Karena memang ada orang tua di situ yang memang istilahnya dia yang dulu membuatkan rumah-rumah untuk kuburannya itu, karena dia beritahu kepada guru Kiai Haji Abdul Muhyin Yusuf pada waktu itu ketika beliau masih hidup. Dan itu wasiatnya guru kali Sidendre mengatakan pada cengin bolana ya roh, pada cengin kongka dimu pada cengin sabak atau panrita nasangnya tuh. Jadi memang dari dulu ulama kita itu termasuk Kiai Haji Abdul Muhyin Yusuf kali Sidendre itu sudah tahu bahwa memang dia adalah ulama besar. Cuma lama itu tidak pernah ada mungkin yang menziarahi dari kalangan ulama-ulama kita. Baru-baru ini baru kita bisa tahu kembali bahwa ternyata dia ini adalah salah seorang waliullah yang langsung dari Hadramaut, yang datang di abad ke-13. Itu luar biasa. Saya kira itu yang penting saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah beberapa kisah tentang Syekh Keramat yang diceritakan kembali oleh Guru Muhammad Yusuf di kediamannya. Mari kita selalu mengenang mereka dengan menziarahi makam mereka atau sekurang-kurangnya mendoakan mereka. Mari kita jaga ilmu dan tradisi yang telah mereka wariskan kepada kita, seperti majelis zikir atau masikri, majelis doa, mak baca doang, majelis maulud dan solawat atau mak bersanji, majelis tahlil, mak kuhuwallah, dan lain sebagainya. Bagaimana kita tidak tertipu? Bagus saja juga. Semoga dengan ikhtiar kecil yang kita lakukan tersebut mendapatkan rahmat dan ridho Allah, curahan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dukungan spiritual atau madat dari para aulia sholihin, sehingga bumi Sidrap kembali diliputi keberkahan, sehingga bisa bangkit kembali dan tumbuh lebih tinggi lagi. Sidrap bangkit dengan keberkahan Allah melalui para aulia dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan ziarah ke makam Syekh Keramat. Mudah-mudahan ziarah yang kita lakukan pada hari ini memberikan berkah bagi para peziarah yang hadir pada kesempatan ini. Dan semoga kita bisa ketemu kembali pada ziarah berikutnya. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.